Selamat kabar? datang. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyambut kami di sini. Itu kewajiban. Ya, Pandi. Ya, saya sebagai alumni dari SMA 2 Bukit Tinggi sangat senang sekali bisa bergabung di sini, dan teman-teman atau sahabat-sahabat alumni lainnya. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Ernisa atau Ibu Emi selaku Kepala Sekolah SMA 2 Bukit Tinggi. Nah, untuk nama penamaan menjadi Heritage School yang kemarin kan baru sudah diresmikan. Iya. Boleh diceritakan, Bu, sehingga SMA 2 mendapatkan gelar atau penamaan Heritage School? Oke, Pak Andi. Ini bersejarah cerita. Ya, boleh. Ini kenapa ada Heritage School? Awal 2021, Ibu Pekanbaru bawa guru-guru pelatihan perpustakaan di SMK Labor. Nah, di SMA Labor itu ada SMA 1. Pas kami sholat subuh di Masjid Agung Pekanbaru, tertulis Heritage School. Berpikir ada apa? Lihat bangunannya bangunan lama. Lalu ibu datang ke SMA 1 karena sekolah kami udah tua. Terus sekolah saya ada 166, namanya Ibu Wan Rasmita. Wah, kalau BMI itu Heritage School-nya nasional, urus cepat. Itu sejarah awal kenapa muncul Heritage School. Setelah kita telusuri, di tahun 2010 ternyata sekolah kita sudah jadi sekolah cagar budaya. Tapi belum kita tahu, belum kita canangkan. Itu awal. Ibu sengaja bikin judulnya Heritage School. Mungkin istilah Heritage School, ketika orang baca orang akan melihat. Tapi kalau kita bikin sekolah bersejarah, orang tidak akan tertarik. Tapi dengan Heritage School, orang akan bertanya apa ini? Nah, dengan munculnya apa ini, orang akan bertanya, oh ternyata SMA ada didirikan sejak tahun yang lalu, 106 tahun yang lalu. Lalu siapa saja yang bersekolah di sini? Muncul nama-nama orang bersekolah di sini. Contohnya Tan Malaka. Berarti orang-orang hebat ya? Orang hebat. Siapa nggak kenal dengan Tan Malaka? Dengan segala rumor tentangnya. Iya. Ketika kita mengenal, ingin tahu dia siapa dia sesungguhnya, silahkan baca buku karya. Ibu baru menyadari Tan Malaka itu dulu dianggap siapa-siapa. Ketika ibu tahu keluarganya seperti apa dia, ternyata dia adalah orang yang sangat jenius, sehingga pemerintah Belanda yang waktu itu menguasai Bukit Tinggi ya Indonesia mengirim dia untuk di usia 14 tahun itu sekolah di Belanda. Luar biasa kan? Karena kepintarannya, bukan karena dia siapa-siapa, tapi karena dia pintar. Katanya, Tan Malaka, kamu harus sekolah ke Belanda. Nanti kalau kamu tidak punya, kamu berhasil, kamu bayar biaya sekolah di Belanda. Kalau kamu gagal, jangan masalah. Yang penting kamu harus bangga. Kita tahu kan, seorang penjajah saja peduli dia ke Tan Malaka. Itu luar biasa hebatnya. Itu salah satu keuntungan ilmu yang ibu dapatkan ketika ibu ingin menjadikan Heritage School. Karena kita harus telusuri sebelumnya. Nah, kita telusuri lagi. Engku Nawawi, salah satu guru pertama yang alumni Kristen. Beliau ketika kita selidiki siapa, ternyata Ratu Wilhelmina mengasihkan piagam penghargaan guru terhebat sedunia. Oh iya. Dunia loh, dunia. Itu Ratu Belanda memberikan sertifikat itu pada tahun 1906. Ada piagamnya. Jadi ibu mendirikan ini kenapa? Supaya alumni yang sekolah tahu inilah sekolah mereka. Mungkin sebelumnya tidak terpantau karena belum ada sekolahnya. Kemudian lagi ke depannya orang tahu sekolah SMA 2 itulah cikal bakalnya sekolah yang ada di Nusantara. Karena 2 didirikan pada tahun 1856. 1 di Bukit Tinggi, 1 di Yogyakarta. Waktu itu penamanya Quick School ya? Quick School itu jadi kalau ibu ingin cerita sangat happy kalau sekolah itu bersejarah. Iya. Dan kita tidak melihat tentang masa lalu untuk kita bangga dengan masa lalu, tidak. Kita melihat masa lalu untuk bergerak di masa hari ini dan masa depan. Iya. Kalau dia pernah hebat, ibu ingin berharap sekarang, besok dan selamanya ingin SMA dia itu bagus dan sangat Itu Bu. Dan untuk itu kami selalu berjuang, dukungan dari guru-guru luar biasa, alumni hebat, Terima kasih Bu. sangat hebat. Dia dari tidak kenal ibu dengan alumni dengan kenalnya, kemudian ide-ide bermacam-macam dari
itulah di sekolah ini besar karena alumni. Iya, karena emang alumni juga setiap alumni pasti punya ide-ide yang cemerlang untuk dan berkontribusi untuk kalau materinya. Selalu seperti itu. Boleh tahu nggak Bu, siapa aja sih orang-orang hebat dulu yang pernah bersekolah di sekolah ini? Itu banyak, luar biasa loh Pak Andi. Kalau bersekolah ini kan satu-satunya sekolah di Sumatera. Sumatera dari Tanjung Karang sampai Aceh ke sini sekolah. Ya. Nah, salah satu ya kita bercerita tentang orang-orang hebat masa lalu untuk kita pedoman. Mampukah kita jadikan diri kita seperti orang? Itu aja kalau Ibu. Nah, mulai dari yang legendaris ya, Awal Benjamin, Bapak Awal Benjamin itu kan Kapolri. Ya. Lahir dari SMA. Bersekolah di sana. Bapak Azwar Anas, kalau sekolah di Panggang, oh itu tuh wali kota dari sekolah kamu. Kita Kapolri loh. Kita punya gubernur loh. Nah, gubernur Bank Indonesia yang legendaris juga, Sahril Sabiri, bersekolah di SMA. Ahmad Nasution yang selamat dari pembantaian PKI bersekolah di SMA. Begitu, berarti udah banyak banget ya tokoh-tokoh nasional yang melegenda ya. Yang melegenda. Dan sekarang pun mungkin tidak tercatat di bukunya pemerintah. Ibu sangat salut dengan alumni sekarang. Peduli dengan adik-adiknya. Kalau itu kan catatan sejarah. Tapi yang sekarang alumni bagus luar biasa. Tidak melihatkan jabatannya seperti apa, tapi peduli dengan adik-adik. Melihat banyak-banyak. Setiap angkatan punya peran masing-masing ke sekolah. Ya. Itu luar biasa. Saya juga mendengar dari beberapa info Bu, disiplin adalah salah satu nilai yang ditanamkan di sekolah SMA 2, baik dia mulai dari quick school dan sampai hari ini. Nah itu pasti tertanam Bu ya. Jadi juga saya pernah sempat cerita seperti walaupun Bapak dia tidak bersekolah di sini, tapi orang tua aja menanamkan hal-hal seperti itu ya. Pak Patijala sekolah di sini. Kita lihat Dino Patijala seperti apa. Karena didikan orang tua. Nah, orang tua dapat ilmu dari mana? Dari Kristus. Kenapa seperti itu? Karena sebelum Pak Patijala sekolah di sini, sebelumnya ada lagi Tan Malaka, sebelumnya ada lagi sebelumnya. Kita tahu konsep pendidikan yang ditanamkan di Kristus adalah kunci utama disiplin dan ketertiban. Kalau kita bandingkan sekarang dengan yang dilakukan oleh Mas Nadiem, itu berpedoman. Kalau Ibu melihat ketika baca bukunya Tan Malaka, konsep Tan Malaka yang dia pakai. Ya, Karena Tan Malaka mengatakan menghafal tidak perlu, yang penting belajar dan implementasi. ya. Nah sekarang juga kan Mas Nadiem kita mengatakan belajar tidak menghafal, tapi belajar dan praktek. Ya, ya. Nah, Tan Malaka mengatakan tidak cemerlang otak seseorang kalau sopan santunnya tidak ada. Sekarang tidak penting orang pintar kata Mas Nadiem, yang penting orang berkarakter. Ya, Kita bangga selaku orang SMA 2, mungkin Pak Andi sebagai alumni, karena canangan konsep pendidikan saat ini berasal dari alumni SMA 2. iya. Oh iya ya, itu dugaannya. Luar dugaan. Saya baru tahu. Nah, kita Hebat banget. Baik, Ibu boleh saya diajak berkeliling sejenak untuk melihat beberapa hal di sini, karena saya lihat di situ ada beberapa piala dan juga prestasi, adanya sudah membuat satu prestasi atau mendapatkan prestasi mungkin tingkat lokal ataupun nasional. Boleh kita berpindah sebentar Ibu? Boleh. Saya melihat prestasinya Bu ya, silakan Ibu. Oke. Nah Ibu Emi, ini saya lihat kan ada beberapa piala dan juga piagam ataupun sertifikat yang pastinya ini merupakan hasil atau prestasi dari SMA 2, baik secara sekolah walaupun dari murid-muridnya. Boleh diceritakan Bu, apa saja prestasi yang didapat? Ini hanya perwakilan Pak Andi. Iya. Kita mulai bergerak dari yang terbaru. Oke, silakan Bu. Kita tingkat provinsi Sumatera Barat kemarin itu pramuka juara umum. Oh iya, hebat Jadi ya. tangannya tinggi, tidak bisa dibawa ke sini. Saya juga dulu orang aktif pramuka loh Bu. Jadi pramuka, di setiap kegiatan kita juara, jadilah juara umum SMA 2. Luar biasa adanya Pak Andi. Itu pasti turunan dari senior-senior. Iya. Tidak mungkin, dan itu pelatihan pramuka juga dari alumni turun tangan untuk melatih adik-adiknya sendiri. Ya langsung alumninya melatih Langsung ya. alumninya melatih. Dan kita juga Agustus kemarin di Solo, olahraga tradisional SMA 2 Bukit Tinggi mewakili Provinsi Sumatera Barat. Apa prestasi yang diraih Bu? Olahraga tradisional sepak tekong.
sepak tekong. Oh, Putra yang menjuarainya. Ya. Wah, hebat sekali ya. Tekong luar biasa. Kita mengkombinasikan permainan tradisional sepak tekong. Mungkin Pak Andi main nggak waktu kecil sepak tekong itu? Sepak tekong saya sepak bola biasa, Bu. Mainnya. Memasukkan batu ke dalam kaleng, disusun sandal, disepak dengan tekong tadi. Oh, yang itu. Iya. Dikombinasikan sama anak-anak dengan talempong. Oh. Dia menembak tuh talempong bunyi, kemudian dihubungkan nyanyi dengan malam-malam bayinya. Oh, iya. Sehingga penonton fokus, kita dapat juara. Iya, karena memadukan antara olahraga dan juga kesenian budaya ya. Budaya. Oh, seru sekali ya. Ini hanya mewakili aja piala-piala ini ya. Mewakili yang lain-lain banyak di bawah. Yang banyak, oke, baik. Baik, Bu Emi, kita teruskan. Terima kasih Ya, dari iya. sudah mengajak melihat mengenai Perwakilan prestasi, perwakilan bukti ada prestasi. Putri prestasi ya. Nah, menurut Ibu, apa yang membedakan pada saat mengajar di ya generasi saya atau sebelum milenial dan setelah era milenial, khususnya generasi Z? Ada nggak sih Bu perbedaannya? Kalau cara mengajarnya mungkin biasa, Sama. cuma cara menghadapi mereka. Oke. Kita bandingkan ya, Ibu sudah jadi guru sejak 85. Itu dari tahun ke tahun ada perubahan. Nah, ketika eranya milenial, sekarang generasi Z lagi namanya, memang kita harus ikut mereka. Kalau dulu siswa dilihatnya takut kan, sekarang nggak, mereka bisa kritik. Kalau guru tidak di dalam, enak aja, kita juga keluar. Kalau dulu nggak ditaruhnya topi atau tas, kan dulu keluar nggak masalah. Sekarang nggak. Itu salah satu bentuk bahwa mereka sudah mulai berani ngomong. Kritis lah ya. Kritis. Nggak bisa diem. Kemudian lagi, karena dunia dalam genggaman, istilah sekarang ditampilkan, guru harus lebih kreatif. Satu hal yang tidak berubah, bagaimana bahwa fungsi guru tidak akan pernah tergantikan secanggih apapun, karena ada konsep psikologis, kontak batin antara guru dan siswa. Kalau cara mengajar kita harus merubahnya. Sekarang mereka tidak lagi kita bisa lipat tangan di atas meja, itu kan kaku. Nah, kita biarkan mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan. Nah, dari sana nanti kita ajak diskusi. Jadi sekarang guru harus bisa menempatkan posisi dia sebagai teman untuk siswa. Ada kalanya seperti itu. Ada kalanya guru ada betul-betul orang yang di depan yang ditakuti oleh siswa. Pada saat yang paling penting, komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Anak milenial tidak mau dimarahi, anak milenial tidak mau dihukum. Itu beda. Bagaimana seorang guru itu harus canggih, ikut zaman Z. Nggak ada lagi istilahnya hukuman setelah di situs kelas angkat kaki satu ya. Itu kalau dulu kan biasa, punishment-nya lebih sering daripada reward-nya kan. Nah, sekarang tidak reward yang lebih banyak. Karena menurut konsep pendidikan, ketika kita memuji, adrenalin baik orang naik. Ini untuk belajar lebih. Baik, iya. Nah, ini berbicara mengenai ekskul, Bu. Boleh tahu nggak sih, Bu? Apa saja ekskul yang bisa dikatakan menjadi andalan lah di sana? Oh iya, dulu lupa Pak Andi, sekolah kita 2015, 16, 17 adalah sekolah dicanangkan, 2015 dicanangkan sebagai sekolah inklusi, pelaksana pendidikan inklusi. Kenapa? Guru-guru SMA 2 mampu mendidik anak berkebutuhan khusus tanpa keterampilan khusus. Luar biasa. Oh iya, karena saya ada beberapa anak berkebutuhan khusus ABK. Ini bersekolah di sini ya? Bersekolah di sini dan sukses tanpa menggunakan ilmu khusus untuk mengurus anak ABK. Atau tenaga ahli khusus juga? Tenaga tidak ada, kita tidak punya itu, hanya naluri seorang guru bahwa ini butuh mereka. Dan mereka punya andil untuk prestasi sekolah. Dengan adanya anak berkebutuhan khusus, kita bisa menang FLS 2N di nasional. Apa itu FLS? Nyanyi, seni budaya. Iya. Dan bahwa dia menang di nasional. Itu di Palembang tahun 2017. Ya, sehingga bagi orang-orang tua yang di luar sana yang tidak perlu khawatir untuk menyekolahkan anak